Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Rehan Maulana. Saya akan mempresentasikan tentang tokoh profesional Pancasila Kiai Haji Wahid Hasyim. Yang pertama ada biografi Kiai dari Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim adalah seorang tokoh Nahdlatul Ulama atau yang biasa disebut dengan NU. Ia lahir di Jombang pada tanggal 1 Juni 1914. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim merupakan anak pertama dari 15 orang anak dari pasangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Nyai Nafikoh binti Kiai Ilyas. Kiai Haji Wahid Hasyim sudah menjadi Ketua Majelis Islam Al-La Indonesia MIII. Itu masih zaman penjajahan Belanda dulu ya. Yang kedua, perjalanan Kiai Wahid Hasyim. Pada zaman Jepang, Kiai Haji Wahid Hasyim menjadi kepala sumbu atau jawatan urusan agama, menggantikan ayahnya yang tidak mungkin harus meninggalkan pesantren Tebu Ireng di Jombang. Kantor sumbu kan di Jakarta waktu terbentuk BPUPKI, kemudian BPKI. Kiai Haji Wahid Hasyim itu anggota termuda, baru masuk 31 tahun setelah Indonesia merdeka. Kiai Haji Wahid Hasyim pernah menjabat Menteri Negara Non-Portofolio dan Menteri Agama. Yang ketiga, kehidupan Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim sendiri hidup di lingkungan yang agamis sejak kecil. Ayahnya adalah seorang ulama besar Islam, pendiri Nahdlatul Ulama NU. Waktunya dihabiskan untuk belajar di pesantren dengan kecerdasan yang dimilikinya dan kegemarannya dalam membaca buku. Yang keempat, peran Kiai Haji Wahid Hasyim. Peran Kiai Wahid Hasyim bukan hanya mampu menjabarkan Pancasila secara teologis dan fisiologis terhadap rumusan awal yang diajukan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, tetapi juga menegaskan bahwa umat Islam Indonesia sebagai mayoritas menunjukkan sikap inklusivitasnya terhadap seluruh bangsa Indonesia yang majemuk, sehingga Pancasila merupakan dasar negara yang mempresentasikan seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada pun peran lagi dari Kiai Haji Wahid Hasyim. Sejarawan NU Abdul Mukmin Dizid 2016 memaparkan, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menjabarkan Pancasila, Kiai Wahid Hasyim berangkat dari tradisi dan keilmuan pesantren, sehingga bisa dikatakan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja. Di titik inilah menurut Munmin NU dan seluruh bangsa Indonesia bukan wajib mengamalkan, tetapi juga wajib mengamalkan Pancasila. Selanjutnya, keikutsertaan dalam anggota Panitia 9 Kiai Haji Wahid Hasyim. Dasar negara, Pancasila dan UUD 1945 merupakan fondasi kokoh yang harus bisa mengakomodasi kemerdekaan seluruh anak bangsa, bukan hanya Islam yang merupakan umat mayoritas. Sebab seperti diketahui bahwa tim 9 perumusan dasar yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Qahar Musyakir, Abdi Kusno, Soekuriso, H. Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin merumuskan salah satu bunyi piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dan yang selanjutnya, keikutsertaan dalam anggota Panitia 9 Kiai Haji Wahid Hasyim. Sebelum pembukaan mukadimah preambul disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Muhammad Hatta mengutarakan aspirasi dari rakyat Indonesia bagian timur yang mengancam memisahkan diri dari Indonesia jika poin ketuhanan tidak diubah esensinya. Akhirnya, setelah berdiskusi dengan para tokoh agama, diantaranya Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Teuku Muhammad Hasan, ditetapkan bunyi poin pertama Piagam Jakarta yang selanjutnya disebut Pancasila itu dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan selanjutnya, keikutsertaan dalam anggota Panitia 9 Kiai Wahid Hasyim. Menurut Kiai Wahid Hasyim, saat itu ketuhanan yang Esa merupakan konsep tauhid dalam Islam, sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak konsep tersebut dalam Pancasila. Artinya dengan konsep tersebut, umat Islam mempunyai hak menjalankan keyakinan agamanya tanpa mendiskriminasi keyakinan dari agama lain.
Ya, selanjutnya salah satu isi Piagam Jakarta diketahui bahwa tim 9 perumusan dasar negara yang terdiri dari Soekarno Muhammad Hatta, Ahmad Ramis, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno, Sohor Tujok, Rosujoso, H. Agus Salim, Ahmad Subari, dan Muhammad Jamin merumuskan salah satu bunyi Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selanjutnya, keikutsertaan dalam anggota BPUPKI. Jepang membentuk badan yang bertugas memiliki usaha-usaha persiapan kemerdekaan atau dikenal dengan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya, terpilihnya Kiai Haji Wahid Hasyim menjadi anggota BPUPKI. Terpilihnya menjadi anggota BPUPKI Kiai Haji Wahid Hasyim karena kepemimpinan Abdul Wahid Hasyim dalam berorganisasi dan berpolitik serta tekadnya yang kuat untuk memajukan Indonesia. Selanjutnya, peran para ulama. Peran para ulama pesantren tidak berhenti pada titik tersebut, karena masih ada beberapa kelompok Islam yang kekeh ingin mempertahankan isi dari Piagam Jakarta terkait sila pertama yang tadi. Dan selanjutnya, jasa dari Kiai Haji Wahid Hasyim. Terpilihnya menjadi anggota BPUPKI, Kiai Haji Wahid Hasyim kepemimpinan Abdul Wahid Hasyim dalam berorganisasi dan berpolitik serta tekadnya yang kuat untuk memajukan Indonesia membuat ia dipercaya sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dari perwakilan tokoh NU. Di samping itu, ia juga jadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Kiai Haji Wahid Hasyim, tokoh ulama yang berperan menggagaskan konsep ketuhanan yang akomodatif itu adalah Kiai Wahid Hasyim sendiri. Menurut Kiai Wahid Hasyim saat itu, ketuhanan yang esa merupakan konsep tauhid dalam Islam. Yang selanjutnya, pendapat dari Kiai Wahid Hasyim. Menurut Kiai Wahid Hasyim saat itu, ketuhanan yang esa merupakan konsep tauhid dalam Islam, sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak konsep tersebut dalam Pancasila. Ya, artinya dengan konsep tersebut umat Islam mempunyai hak menjalankan keyakinan agamanya tanpa mendiskriminasi keyakinan dari agama lain. Yang selanjutnya, NU keluar dari Masyumi. Dan ketika NU keluar dari Partai Masyumi pada tahun 1952, Kiai Haji Wahid Hasyim menjadi ketua umum Partai NU yang pertama. April 1993, Kiai Haji Wahid Hasyim sendiri itu wafat dalam kecelakaan mobil di Cimahi. Waktu itu dalam perjalanan ke Sumedang untuk membuka konversi cabang Partai NU Sumedang. Dan Kiai Haji Wahid sendiri, sang tokoh dengan nama besar ini, wafat pada usia terbilang muda, yaitu 39 tahun. Selanjutnya, wafatnya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, tokoh ulama yang berperan menegaskan konsep ketuhanan yang akomodatif itu adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Dan dari semua yang saya jelaskan tadi, jadi kesimpulannya itu, peran Kiai Wahid Hasyim bukan hanya mampu menjabarkan Pancasila secara teologis dan filosofis terhadap rumusan awal yang diajukan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, tetapi juga menegaskan bahwa umat Islam Indonesia sebagai mayoritas menunjukkan sikap inklusivitasnya terhadap seluruh bangsa Indonesia yang majemuk, sehingga Kiai Wahid Hasyim menilai bahwa ketuhanan yang esa merupakan konsep tauhid dalam Islam, sehingga tidak ada alasan ataupun celah bagi umat Islam untuk menolak konsep tersebut. Sekian, terima kasih presentasi dari saya tentang tokoh profesional Kiai Haji Wahid Hasyim. Apabila ada tutur kata yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.